Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden tiba di Brussels, Belgia, Kamis 24 Maret. Ia rencananya akan melakukan KTT Puncak NATO di kota yang menjadi markas fakta pertahanan tersebut. Pria 79 tahun itu terbang dari AS. Rabu KTT NATO rencananya diadakan sekaligus dengan pertemuan negara-negara G7 dan Uni Eropa. Fokus utamanya adalah memperkuat negara anggota di Eropa Timur. Serangan Rusia ke Ukraina membuat anggota NATO di wilayah itu was-was akan eskalasi. Meski tak terlibat langsung dalam perang, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengaku aliansi berencana mengerahkan kelompok militer baru ke 4 negara, yakni Bulgaria, Hungaria, Rumania, Slovakia. Ukraina yang ingin menjadi anggota NATO sejak 2002, berbatasan langsung dengan Hungaria, Rumania, Slovakia, dan negara NATO lain, Polandia. Dalam pekan kedua, serangan Rusia sempat membombardir wilayah dekat perbatasan Polandia, Lviv. Sementara itu, di kesempatan berbeda, beredar kabar NATO juga akan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian internasional ke Ukraina. Proposal akan diajukan Polandia dalam pertemuan hari ini. Bila itu disetujui, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ini akan menjadi keputusan yang sangat sembrono dan sangat berbahaya. Hal tersebut bisa menyebabkan bentrokan langsung Rusia dan NATO. Kemungkinan kontrak antara pasukan Rusia dan NATO dapat memiliki konsekuensi yang jelas yang akan sulit untuk diperbaiki, tegasnya sebagaimana dimuat Reuters. Kunjungan ini juga kemungkinan menjoroti perpecahan dengan Eropa terhadap sanksi untuk sektor energi Rusia. Beberapa negara benua itu selama ini tergantung pada minyak dan gas Rusia. Bahkan Jerman dan Hungaria sempat meneriakan penolakannya atas analis ke gas Rusia. Gas Rusia menyumbang sekitar 40% dari total konsumsi gas Eropa. Masalah ini telah menjadi topik substansial dan subjek intens dalam beberapa hari terakhir, kata penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, dikutip dari Reuters. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam negara-negara yang tak bersahabat dengan Rusia. Ia mengatakan mereka akan membayar harga gas Rusia dalam rubel. Pernyataan ini diutarakannya Rabu malam dalam pertemuannya disiarkan televisi dengan para menteri tinggi pemerintah. Sejumlah negara, apalagi Eropa, memang bergantung pada energi dari Rusia. Rusia akan terus tentu saja untuk memasok gas alam sesuai dengan volume dan harga, tetap dalam kontrak yang disepakati sebelumnya, tegas Putin dikutip CNBC International Kamis. Mata uang pembayaran akan diubah ke rubel Rusia. Ini merupakan balas dendam terbaru Putin ke negara-negara pemberi sanksi. Sebelumnya, akibat serangan ke Ukraina, Moskow diberondong sanksi oleh Barat termasuk larangan masuk, pembekuan aset, pemutusan dari sistem pembayaran global, dan larangan ekspor. Putin mengatakan pemerintah dan bank sentral memiliki waktu 1 minggu untuk menemukan solusi tentang bagaimana memindahkan operasi ini ke mata uang Rusia. Raksasa gas negara itu Gazprom juga akan diperintahkan untuk membuat perubahan yang sesuai pada kontrak gas. Kemungkinan perubahan mata uang dapat membuat harga gas hidrosil Eropa dan Inggris naik sekitar 15-20%. Kenaikan harga energi sudah membuat Eropa babak belur dengan inflasi yang tinggi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menghadiri KTT NATO yang dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan Uni Eropa dan G7 di Brussels, Belgia, Kamis 24 Maret. Sejumlah tantangan menanti Biden yang sejak awal menyatakan dukungannya terhadap Ukraina, sekaligus mengecam langkah Rusia dalam menyerang negara tersebut. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi Biden dalam KTT ini? Berikut beberapa poinnya, mengutip BBC News. Masalah persatuan. AS sejauh ini telah bergerak sejalan dengan para sekutunya dan mengesampingkan sejumlah hambatan tradisional untuk mencapai konsensus. Namun potensi perselisihan pun meningkat seiring dengan perang yang berkepanjangan. Dalam hal ini, Biden perlu meyakinkan sekutunya bahwa penguatan NATO untuk menopang Ukraina di Eropa Timur bukan kondisi sementara, melainkan normal baru. Krisis pengungsi memastikan Polandia sebagai anggota NATO yang tetap bisa diandalkan. Pasalnya, gelombang pengungsi yang sebagian besar masuk ke Polandia berpotensi menimbulkan masalah baru di negara itu. Jutaan pengungsi tersebut, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menyebabkan gejolak sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Solusi militer. AS telah sepakat untuk menyediakan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk Ukraina, namun hal tersebut nyatanya sulit dilakukan. Hal itu dikhawatirkan dapat memicu konflik baru antara NATO dengan Rusia. Sementara itu, AS tidak dapat menyerahkan peralatan itu tanpa campur tangan aliansinya di Eropa. Peta jalan sanksi. Sejumlah sanksi yang telah diberikan oleh AS dan sekutunya ternyata belum mampu menghentikan Rusia dari serangannya terhadap Ukraina. Di tengah sanksi yang berpotensi terus meningkat, perlu ada cara baru untuk dapat menghentikan Rusia. Peran Cina. AS dan sekutunya terus berupaya untuk menjaga jarak Cina dari Rusia. Adapun sikap Cina yang mendukung kehadiran Rusia dalam KTT G20 menjadi tanda bahwa upaya AS dan sekutunya tidak akan mudah. Di tengah eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina, Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara diyakini bahwa
bakal terus meningkatkan jumlah pasukan yang disiagakan di perbatasan, terutama yang berasal dari Amerika Serikat. Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk secara permanen mempertahankan peningkatan jumlah pasukan AS yang dikerahkan di negara-negara NATO dekat Ukraina. Adapun Polandia menjadi tempat paling memungkinkan untuk menambah pasukan. Kami sedang mencari penyesuaian postur pasukan tambahan, kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui rencana tersebut. Dikutip dari CNBC Internasional Rabu, di KTT Kames kami mengharapkan para pemimpin NATO untuk meninjau postur kekuatan pertahanan dan pencegahan aliansi saat ini, terutama mengingat keamanan yang memburuk yang disebabkan oleh serangan lebih lanjut Rusia yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan ke Ukraina. Lanjutnya, adapun pada Februari sebelum Rusia menyerang Ukraina, AS mengirim sekitar 2.000 tentara ke Eropa, dengan sebagian besar dari mereka pergi ke Polandia. AS juga menempatkan sekitar 3.000 tentara di sekitaran Eropa dan 1.000 diantaranya dipindahkan dari Jerman ke Rumania. Sejak serangan Rusia pada 24 Februari lalu, NATO telah menyiagakan 140.000 tentara di sekitar Ukraina dan memobilisasi berbagai peralatan militer canggih. Jumlah tentara itu terdiri dari 100.000 tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Eropa dan 40.000 tentara yang langsung berada di bawah komando NATO. Penasihat Keamanan Nasional Jack Sullivan mengatakan selain pembicarakan postur pasukan NATO, AS juga akan berkoordinasi dengan sekutu untuk mengadopsi sanksi baru terhadap Rusia dan memperketat yang sudah ada serta memberikan bantuan militer dan kemanusiaan baru ke Ukraina. Dia juga mengatakan AS dan sekutunya akan mengambil tindakan yang bertujuan mengurangi ketergantungan Eropa pada minyak Rusia. Selama di Brussels, Biden juga akan bertemu dengan G7 dan berpidato di depan Uni Eropa sebelum melakukan perjalanan ke Polandia.